Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Pertama, kenapa begitu takut dengan bahasa Indonesia? Pada saat anak-anak muda dekat Malaysia sekarang, ya, mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Halo sedulur Nusantara, tahukah kamu, para pemerhati bahasa di Malaysia, mulai dari guru, profesor, hingga masyarakat umum, kini menghadapi tantangan yang semakin besar. Pengaruh bahasa Indonesia disebut semakin kuat di kalangan generasi muda Malaysia. Tidak sedikit anak muda yang mencampurkan kosakata Indonesia ke dalam percakapan sehari-hari mereka. Fenomena ini memicu kekhawatiran sebagian pegiat bahasa Melayu yang menilai identitas kebahasaan mereka yang awalnya sudah tidak berkembang kini semakin tergerus dan mati. Di tengah derasnya arus konten digital dari Indonesia yang sulit dibendung, muncul berbagai kritik dan narasi negatif. Sebagian pihak bahkan menuduh konten Indonesia membawa pengaruh buruk, merusak moral generasi muda, hingga dianggap mengancam kemurnian bahasa Melayu Malaysia. Mereka menyerukan memblokir konten-konten dari Indonesia demi melindungi bahasa Melayu Malaysia dari pengaruh bahasa Indonesia. Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profile ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia, dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Yang kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel, ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa. Sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan mewarna, baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Parents kat luar sana, ada tips lain tak yang boleh bantu kurangkan masalah ni? Isyam Trader Explain. Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa nak ketawa ada, rasa kesian ada juga. Dia begini ni kak, yang jadi tanda tanya itu adalah, pertama, kenapa begitu takut dengan bahasa Indonesia? Pada saat anak-anak muda dekat Malaysia sekarang, ya, mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Pada saat mereka lakukan itu, banyak yang tak bisa terima itu. Padahal mereka dengan bangga katakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Tapi pada saat bahasa Indonesia itu digunakan dekat sana, merasa begitu takut. Tapi sangat merasa bangga pada saat merojak bahasa tu dengan bahasa Inggeris. Contoh, ya kan? Dari kalimat, dari video yang saya penggal ni aja, parent. Apa makna pada itu? Apakah parent itu bahasa Melayu? Ini yang lucu. Pada saat dirojak dengan bahasa Indonesia, merasa tak bisa, tak boleh. Tapi pada saat dirojak dengan bahasa Inggeris, tak jadi masalah.
Apa yang membuat begitu takut? Cuba cari data, cari informasi. Yang pertama, berapa persentase keturunan dari warga negara Indonesia dekat Malaysia tu? Pertama. Yang kedua, dulunya nenek moyang dekat Malaysia tu asal dia dari mana? Jangan cakap Nusantara. Nusantara wilayahnya sekarang wilayah mana? Wilayah Indonesia. Kalau masih katakan Nusantara pada waktu itu Indonesia dan Malaysia belum wujud, itu wilayah Nusantara. Aku cakap otak ni kau tak ada. Aku cakap. Yang jelas, daerah itu sekarang masuk wilayah Indonesia. Faham? Jangan menipu diri dengan kalimat, oh itu adalah wilayah Nusantara. Zaman dulu Indonesia dan Malaysia belum ada. Aku katakan cuma warga negara dekat Malaysia ni lah yang paling munafik. Kenapa aku katakan munafik? Orang Jawa dekat Thailand dia masih mengakui dia adalah keturunan Jawa dari Pulau Jawa Indonesia. Orang Jawa dekat Suriname, dia masih katakan akar dia itu dari Pulau Jawa Indonesia. Tapi warga negara dekat Malaysia ni lah yang sangat munafik. Dia tak nak katakan kalau bahasanya dia berasal dari tanah Indonesia. Apakah itu dari Aceh, apakah itu dari Medan, apakah itu dari Riau, apakah itu dari Minang, Sumatera Barat, apakah itu dari Jambi, Palembang, Lampung, apakah itu dari Pulau Jawa sana, apakah di Ponorogo, Malang, Pacitan, Semarang, Jogja, ya, apakah dia orang Madura. Cuma dekat Malaysia ni lah manusianya yang tidak mahu mengaku itu. Kalau dikatakan ini adalah maling kundang, anak durhaka yang tak tahu dengan asal usul dia. Ya, maling kundang, anak derhaka. Dah tak ingat lagi dengan asal usul dia. Itu yang lucu. Budaya dia kami kembangkan. Oh, ini budaya kami dekat sini. Asal awak tu dari mana? Angklung dari, oh kami, ini adalah kami punya. Awak sampai detik ini pun masih pesan daripada Jawa Barat. Malu. Merasa terpaling, punya power paling besar. Kalau aku sebut Buya Hamka dulu dalam buku dia Kenangan-Kenanganku di Melaya, ya, Kenangan-Kenanganku di Melaya pun di Melaka tu, dia pernah mengatakan, makanya Mika tu mati dalam keadaan berangan. Ya, itu di Semenanjung ni. Mika merasa Mika lah akarnya, padahal akar dia dekat sini. Mika hanya dahan dan ranting saja. Sejarah tu Mika merasa terpaling punya sejarah. Bahkan ahli sejarah awak dekat sana, profesor awak mengatakan semua itu adalah halusinasi. Tak betul sejarah tu. Contoh ini dengan bahasa. Mika dengan takutnya bahasa Indonesia itu akan kat sana, akan dikuasai oleh anak-anak dekat sana. Sebetulnya jangan salahkan bahasa Indonesianya, tapi bagaimana kita mengajarkan. Ini perbezaan dia. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia. Munafiknya lagi, sangat banyak kata-kata bahasa Indonesia yang termaktub, tertulis di dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu masuk ke dalam kamus Dewan dan Pustaka Malaysia. Percaya ke tak? Kalau awak tak percaya, awak tengok sendiri, baru awak tengok cermin. Oh iya ya, berkaca awak dulu. Kalau negara Malaysia tu sangat bangga gunakan bahasa Melayu, gunakan bahasa Melayu, jangan sampai bercampur baur. Jangan sampai dirojak bahasa dia.
Percaya tak percaya, kalau awak nak tengok betul macam mana betul-betul bahasa Melayu datang tempat kami dekat Riau ni, bahasa Melayu tu tak bercampur tu pula. Lillahi ta'ala. Yang Melayu kami Riau lah, sampai kami tahu tu kalau dia bahasa Melayu, ini orang Galis ni, ni Selat Panjang, ni budak ke Pulau Riau ni. Sesama datang dia ke Pekanbaru tu sama. Ini dia. Apakah terkontaminasi dengan bahasa Indonesia? Tak juga. Ya kan? Takut dengan bersaing. Sehat ke tak? Makanya saya tak habis fikir, apa sebab sangat banyak guru-guru ni takut dengan bahasa Indonesia. Tapi di satu sisi, contoh sajalah, dalam video awak ni berapa banyak bahasa Melayu yang awak pakai itu dirojak dengan bahasa Inggeris. Apakah bahasa Melayu yang awak gunakan itu tidak ada kalimat padanan dia, padanan kata yang harus digunakan dengan bahasa Melayu? Atau awak begitu bangga gunakan bahasa rojak ini? Agong katakan kita harus gunakan bahasa Melayu. Anwar Ibrahim cakap harus gunakan bahasa Melayu, kita akan angkat bahasa Melayu. Dah tahun 2026 masih sibuk dengan bahasa lucu. Dah 2026 masih sibuk dengan bahasa kebangsaan. Kan negara lucu. Pada saat bahasa Indonesia tak boleh mengganggu bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris sebagai negara penjajah boleh dirojak dalam percakapan sehari-hari. Itulah lucunya dari warga Waham, dari puak-puak Bani Walid yang terkena denial syndrome. Di sisi lain, seruan untuk memblokir konten Indonesia justru dapat dibaca sebagai tanda bahwa pengaruh tersebut memang semakin sulit dibendung. Namun muncul sebuah pertanyaan, apakah ini benar-benar soal menyelamatkan bahasa Melayu Malaysia? Sebab dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Malaysia telah lama akrab dengan bahasa rojak, yaitu campuran bahasa Melayu dan Inggris. Fenomena itu berkembang luas dan relatif diterima sebagai bagian dari realitas komunikasi modern. Karena itu, ketika kosakata Indonesia mulai banyak digunakan oleh generasi muda, reaksi keras dari sebagian pihak terlihat kontradiktif. Kritik yang muncul tampaknya bukan semata-mata soal kemurnian bahasa, melainkan juga menyangkut gengsi identitas, kebanggaan nasional, dan persaingan pengaruh budaya antara bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Indonesia di ruang digital yang semakin terbuka. Pakai bahasa Melayu campur Inggris rakyat Malaysia bangga, pakai bahasa Melayu campur kosakata bahasa Indonesia katanya merusak bahasa Melayu, sesuatu yang lucu melihat reaksi dari semenanjung.